Gadis itu pergi ke sebuah perusahaan besar untuk melamar pekerjaan. Majikan melihat orang-orang datang untuk wawancara. Menyaran semuanya tidak diizinkan pakai warna merah. Bahkan lipstik juga dilarang. Gadis pikir itu tidak bisa. Karya pada wawancara hari ini itulah boneka merah. Dia memasukkan boneka itu ke dalam tas. Kemudian tutup kembali tombol tersebut. Berkat itu dia bisa lewat tahap pertama. Tak disangka baru sampai aula. Kemudian dia melihat karyanya tergantung di dinding pameran. Lagi pula perancang orang lain. Dia mengeluarkan HP-nya untuk confirm. Memang karyanya. Dia segera memanggil staf. Dia mengetahui. Perancang karya ini adalah hakim kali ini, namanya Kevin. Gadis ini bernama Din Diem. Setelah bertemu dengan hakim, dia mulai bicara. Dia mengeluarkan HP. Kenapa karya Anda mirip dengan karya saya pada 3 tahun yang lalu? Setelah Kevin lihat, maka dia sangat bingung. Dia segera berkata diam-diam mau uang dari dia. Tapi gadis tidak takut. Karena semua karyanya memiliki kata Din. Kevin membesarkannya. Dia lebih bingung. Khawatir bahwa tindakannya terungkap. Segera menyuruh penjaga mengusir Din Diem keluar. Sebelum pergi Din Diem mengumumkan. Tidak memaafkan tindakan merampok karya ini. Din Diem diusir keluar. Mau mendapat adil dari perusahaan. Tapi penjaga tidak biar dia masuk. Saat dia mendengar waktu pemilik pulang. Kebetulannya. Tiba-tiba mendengar suara seseorang di belakang. Bos udah sampai. Ayo menyambut. Pada saat ini ada seorang pria berkacamata gelap turun dari mobil. Dia pemilik perusahaan. Din Diem tidak melewat kesempatan ini. Segera maju. Berkata bahwa kartanya dirampok oleh pengelola perusahaan dia. Lalu mengeluarkan karyanya. Tapi pemilik perusahaan tidak peduli hal ini. Waktu dia sangat penting. Kalau hal kecil ini juga harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Kenapa dia harus menyewa karyawan? Tapi bagi Din Diem hal ini sangat penting. Lihat pemilik perusahaan masih mau pergi. Melempar karyanya kepada pemilik perusahaan. Pria itu segera menghindari. Tak disangka kacamatanya diterbang. Lihat boneka warnanya merah di tanah. Segera pusing. Ingat kecelakaan saat masih kecil. Dia segera pingsan. Pria ini memang lemah. Ternyata pria ini takut darah. Hanya perlu lihat sesuatu berwarna merah akan pingsan. Dia udah diobati selama banyak tahun. Tapi tidak berguna. Sedangkan Din Diem baru pulang udah menerima telepon dari pengelola Kevin. Dia mau memberikan uang untuknya. Biar dia tidak menyelidik masalah itu lagi. Din Diem tidak bisa setuju. Jangan katakan lagi. Dia bersumpah akan terus menyelidik masalah ini. Dia diceritakan tempat kencan buta pemilik perusahaan oleh sahabatnya. Setelah memakai baju putih, dia berdiri di luar hotel. Tapi hotel ini hanya melayan VIP. Anda tidak bisa masuk. Dia hanya bisa berkata dia harus wawancara. Berkat itu dia bisa masuk. Dengan sulit dia menemukan ruang pemilik perusahaan. Din Diem marah dan bergegas ke dalam. Menyaran pemilik perusahaan menghukum orang yang merampok karya. Untuk memberikan adil untuknya. Pemilik perusahaan lihat lukisan warna merah di bajunya. Tanpa terkejut, dia pingsan lagi. Kali ini dia jatuh ke tubuh Din Diem. Dia pikir kali ini dia akan pingsan. Tapi saat menyentuh Din Diem tiba-tiba dia sadar kembali. Dia belum tahu kenapa hal ini terjadi. Udah didorong oleh Din Diem. Segera dia akan pingsan. Din Diem lihat pemilik perusahaan pelan-pelan jatuh. Segera mengangkat dia. Tapi dia perempuan, kekuatannya tidak cukup. Hasilnya keduanya jatuh di sofa. Waktu seperti dibeku. Kenapa hanya perlu menyentuh dia? Bahkan lihat warna merah juga tidak pingsan. Pemilik perusahaan belum paham. Asisten udah menemukan adegan ini. Segera menyeret Din Diem. Dan memarahi dia menghina pria ini. Tapi pria itu menyeret kembali. Bagaimanapun tidak biar dia pergi.
Kemudian pria itu memakai kacamata. Pikir hanya Anda ada kacamata gelap kah? Selanjutnya, Din diam mengatakan karyanya dicuri. Menyuruh pria ini mengembalikan Adil untuknya. Pria melepaskan kacamata gelap. Saat melihat bunga merah di karya dia mau pingsan. Hasilnya hanya perlu menyentuh tangan Din diam, dia segera sembuh. Untuk memastikan dia tidak mimpi, dia segera menuangkan air untuk Din diam. Saat Din diam menerima gelas, dia melepaskan kacamata dan lihat bunga merah di karya. Memang tidak pingsan, tapi dia udah mengecek berkali-kali. Mungkinkah dia sakit? Kemudian dia meninggalkan dengan karyanya. Lebih 20 tahun. Kali pertama dia menemui gadis yang bisa menyembuhkan ketakutan darah. Dia segera berkata hal ini kepada dokternya. Dokter berkata kepadanya, mungkin gadis itu adalah kunci untuk mengobati sakit Anda. Anda harus sering kontak dengan dia. Setelah pulang perusahaan, dia segera menyuruh asisten menyelidik informasi Din diam. Kemudian memutuskan mengecek lagi. Dia menyiapkan koka. Setelah lihat Din diam dia pikir, hanya seorang gadis biasa seperti inikah? Kenapa bisa adalah kunci mengobati untukku? Tidak bisa gagal tentang sikap. Lihat Din diam duduk. Dia segera memberikan koka untuk Din diam. Kemudian memegang tangan dia. Lalu melepaskan kacamata gelap, tak disangka. Gadis ini memang kunci mengobati sakitku. Kemudian dia berkata akan memberhentikan pekerjaan Kevin. Lihat Din diam tidak membenci dia lagi. Dia mengundang Din diam hadir pesta koleksi malam hari ini. Din diam sangat terkejut. Tapi setelah mendengar bahwa pria ini akan memegang tangannya selama waktu pesta, Din diam segera menolak. Ini memang pria aneh. Tapi pemegang saham untuk pengembangan perusahaan memaksa dia hadir di pesta merah. Inilah tantangan bagi seorang takut darah seperti dia. Di pesta tidak bisa pakai kacamata gelap. Dia ingat Din diam. Lalu bersama asisten ke rumah dia. Satu kali lagi mengundang Din diam menghadiri pesta. Bagi dia, semuanya akan diselesaikan dengan uang. Din diam merasa dihina. Segera mengusir tamu. Setelah pria mengeluarkan undangan, dia lihat idolnya sehingga memutuskan pergi. Jadi dia menerima undangan ini. Saat mereka pergi ke pesta, kali pertama lihat banyak warna merah, pria sangat khawatir. Dia menyuruh Din diam. Malam hari ini harus memegang tangannya. Tidak bisa dipesahkan. Tapi kemudian, kali pertama dia muncul di pesta ini, segera dikelilingi oleh banyak gadis. Membuat mereka dipesahkan. Tiada Din diam di samping, dia hampir pingsan. Bertambah bunga merah jatuh dari atas. Sakit pemilik perusahaan muncul lagi. Untungnya Din diam lewat keumuman. Segera mengangkat dia sebelum jatuh. Berkat itu bisa lewat. Setelah mengalami hal ini, dia memutuskan kerjasama dengan Din diam. Mengundang dia bekerja sebagai karyawan di perusahaan. Din diam juga mau bekerja di perusahaan dia. Tapi saat dia membaca kontrak segera dicegah. Mau dia membaca di rumah. Asisten hidup. Din diam merasa dia ditipu. Keesokan harinya segera bertengkar dengannya. Apa asisten hidup?